Saya akan memulai video pada hari ini. Saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan yang saya kasih teman-temanku sekalian. Pada video hari ini saya akan membuat video tentang review konsentrasi akuntansi manajemen. Di sini sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh kampus, yaitu ketentuan nampak wajah, lalu durasi minimal 7 menit, video untuk publik, dan video dikirim melalui link tersebut. Oke, selanjutnya saya akan langsung masuk ke materi konsentrasi akuntansi manajemen, yaitu ada dua. Yang pertama ada akuntansi keberlakuan dan audit manajemen. Nah, untuk akuntansi keberlakuan di sini deskripsi dan tujuan, ya. Deskripsi dan tujuannya yaitu untuk mempelajari tentang perilaku manajer. Memang garis besarnya untuk mempelajari perilaku manajer dan perilaku manusia di organisasi gitu. Budaya juga, mempelajari budaya, sifat perilaku manusia di organisasi. Nah, untuk referensi wajibnya yaitu buku Arfan Iksan Lubis tahun 2017, akuntansi keberlakuan edisi 3 salin 4. Tidak ada referensi pendukung, ini referensi wajib, jadi semua mahasiswa harus mempunyai buku ini. Oke. Nah, ini kita masuk ke topik-topik bahasan, pokok bahasanya. Yang pertama ada pengantar akuntansi keberlakuan dengan subbab konsep dan peran perilaku organisasional, konsep keberlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Ketika pertama kali kita belajar tentang akuntansi keberlakuan, memang kita harus tahu dulu pengantarnya, konsep dan peran perilaku dalam organisasi, dan juga keberlakuan dari psikologi gitu. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada filosofi riset dalam bidang akuntansi keberlakuan. Nah, ini riset itu apa sih gitu. Jadi kita belajar riset itu apa, pergeseran arah riset itu maksudnya apa gitu kan, paradigma riset itu apa, teori keberlakuan tentang perusahaan itu maksudnya apa. Nah, di sini maksudnya itu, nah ini ya. Jadi pergeserannya itu yang tadinya sudah hanya mempelajari teknik-tekniknya saja, tetapi saat ini juga mempelajari tentang motivasi seseorang gitu. Juga paradigma ini tentang pendekatan, jadi pendekatan interaksi antar perilaku individu. Lalu yang ketiga ada perilaku keberlakuan tentang perusahaan gitu. Ini saya taruh di sini dulu ya sebentar. Nah, ini contohnya akuntan di perusahaan besar mungkin lebih memilih strategi pajak yang berbeda dibandingkan di perusahaan kecil karena memiliki hierarki dan budaya organisasi. Dan memang ini fakta ya teman-teman. Ini fakta, pernyataan ini fakta teman-teman. Di semua perusahaan seperti itu. Jadi berbeda-beda pendekatannya. Oke, lalu yang ketiga kita juga mempelajari metode riset akuntansi keberlakuan. Nah, di sini latar belakang masalah riset, teori, hipotesis, metode, instrumen, responden, analisis data, dan persiapan laporan. Ringkasannya ya sini. Ya, mengidentifikasi masalah gitu kan, kerangka konseptual yang digunakan agar tepat untuk menjelaskan fenomena, lalu hipotesis yang mengajukan pernyataan dan pertanyaan gitu kan. Nah, selanjutnya pengendalian keuangan. Di sini juga diajarkan materi pengendalian keuangan gitu. Jadi dilema pengendalian gitu kan. Keuangan dan fungsinya, arti penting dan sifat laporan keuangan, aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan, aspek-aspek keberlakuan dalam pengendalian. Nah, selanjutnya ada aspek keberlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di sini subbabnya ya teman-teman. Jadi akuntansi pertanggungjawaban itu pengertiannya apa gitu kan. Lalu asumsi keberlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban itu asumsinya apa, seperti apa gitu. Lalu kesesuaian dengan struktur organisasi, apakah aspek keberlakuan ini sesuai dengan struktur organisasi. Nah, ini apakah sesuai dengan struktur organisasi? Nah, harus sesuai gitu. Sesuai artinya tanggung jawab itu harus dibagi dengan jelas sesuai dengan tingkatan dan peran dalam organisasi. Jadi kalau ada kasarnya ada SOP lah ya. Di setiap karyawan itu dan setiap manajer ada tanggung jawab sendiri-sendiri. Jangan ditumpang tindihkan seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Di sini juga diajarkan untuk menganggarkan laba gitu kan, aspek keperilakuan pada perencanaan gitu.
Jadi ada fungsi dari perencanaan laba dan anggaran itu sendiri, lalu konsep-konsep keperilakuan yang relevan. Jadi kita belajar pengertiannya dulu ya, fungsinya dulu, ini fungsinya ya, fungsi, lalu ada konsep-konsep, nah ini konsepnya, lalu apa ya, konsep keperilakuannya ini terdiri dari motivasi itu kan, partisipasi dalam anggaran, lalu efek penganggaran, pengaruh sosial, dan pengendalian dan keadilan gitu. Selanjutnya ya, aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Ada pengendalian biaya sendiri itu definisinya seperti apa gitu kan. Nah, ini pengambilan keputusan dalam pengendalian biaya dan aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Nah, pengendalian biaya ini adalah proses untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap pada batas yang direncanakan. Ini dihapus saja teman-teman. Nah, gitu. Garis singkat. Nah, di sini pengambilan keputusan mencakup pemilihan alternatif yang paling efisien dari segi biaya. Jadi berdasarkan resiko, pengalaman, tekanan bisa mempengaruhi keputusan. Lalu aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Jadi metode biayanya ini juga pengaruh gitu. Seperti biaya standar aktual aktivitas tidak hanya berdampak pada teknis, tapi juga mempengaruhi perilaku. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Ini kita masuk ke aspek keperilakuan dalam pengambilan keputusan. Ada proses, cara, dan peran kepribadian. Jadi di sini juga sudah saya rangkum, teman-teman. Di sini sudah saya rangkum aspek keperilakuan. Ada proses pengambilan keputusan. Jadi proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengolahan informasi seperti audit ya teman-teman ya. Seperti audit. Lalu cara pengambilan keputusan gitu kan, cara pengambilan keputusan ini juga harus bersifat rasional, intuitif, atau berdasarkan kebiasaan. Ada yang fokus pada data dan logika gitu kan. Ada juga yang mengandalkan insting atau pengalaman ya. Biasanya auditor itu ada yang mengandalkan insting dan pengalaman. Nah, gaya-gaya ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang individu. Aspek-aspek keperilakuan pada penganggaran modal. Nah, di sini kita masuk. Nah, ini faktor perilakuannya ada bias kognitif itu kan, ada tekanan manajemen, kepentingan pribadi, ketidakpastian dari resiko. Apa yang dipelajari dari akuntansi keperilakuan ini selanjutnya yaitu ada aspek keperilakuan pada audit internal dan aspek keperilakuan pada etika akuntan. Nah, lumayan banyak juga. Ini ada aspek pada audit internal, aspek keperilakuan pada audit internal. Yang pertama ada motivasi, lalu pengolahan konflik, komunikasi yang efektif, lalu pelaksanaan audit partisipatif. Aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan dan aspek keperilakuan pada desentralisasi. Di sini penjabarannya ya, teori kontingensi ini menyatakan bahwa tidak ada satu sistem akuntansi yang paling efektif. Jadi memang akuntansi ini tidak pakem ya, sistemnya memang mengalir seperti air saja. Lalu implikasi untuk risetnya, riset akuntansi keperilakuan ini perlu mempertimbangkan variabel situasional seperti faktor penentu efektivitas sistem akuntansi dan bukan hanya fokus pada hubungan langsung antar variabel perilaku dan kinerja saja. Desentralisasi ini sendiri, nah ini pengertiannya ya, lumayan panjang juga. Lalu lingkungan penentunya. Nah, yang ketiga ada pilihan terhadap struktur. Jadi struktur organisasi ini terpusat versus desentralisasi. Nah, ukuran dan evaluasi kinerja dalam struktur desentralisasi penting juga untuk memiliki sistem evaluasi kinerja yang adil dan jelas agar tidak menimbulkan konflik antar unit. Pengukuran yang tidak tepat bisa memunculkan ketidakpuasan atau manipulasi data untuk mencapai target. Nah, selanjutnya aspek keperilakuan dari PABU dan teori pertimbangan dan pembuatan keputusan. PABU ini kan prinsip akuntansi yang berlaku umum ya, teman-teman sudah tahu. Jadi ini pedoman-pedoman standar dalam menyusun laporan keuangan gitu kan. Ini pertimbangan implikasi keperilakuan, ada subjektivitas, etika dan integritas, dan pemahaman prinsip. Saya tidak bisa menjelaskan ini semua karena banyak ya teman-teman. Nanti videonya bisa di pause untuk dipelajari dan juga untuk diterapkan jika teman-teman ingin melanjutkan di konsentrasi akuntansi manajemen. Ini pertemuan terakhir yaitu mempelajari tentang aspek keperilakuan pada akuntansi sumber daya manusia. Aspek keperilakuan pada akuntansi sumber daya manusia, ini sistem akuntansi SDM mencakup serangkaian langkah gitu kan.
yang membantu dalam pengelolaan pelaporan SDM secara efisien dan efektif, yaitu yang pertama pencatatan transaksi, mencatat biaya yang terkait gaji, pelatihan manfaat dan lain-lain. Ini saya waktu magang di Bank Jateng juga ini ya, juga dicatat semua gitu. Jadi setiap transaksi dari karyawan ini memang dicatat, dari gaji, ada kunjungan, ada pelatihan, dan juga manfaat-manfaat yang lain gitu. Selanjutnya ada evaluasi kinerja SDM. Nah, ini evaluasi kinerjanya, lalu ada pengelolaan informasi, data-data karyawan, ini juga ada semua. Nah, sini juga ada analisis data, jadi menganalisis informasi SDM. Nah, aspek keperilakuan dalam akuntansi SDM ini berfokus pada bagaimana faktor-faktor manusia gitu kan, seperti motivasi manusia, kepuasan kinerja karyawan gitu, dan interaksi sosial dari masing-masing karyawan ini mempengaruhi produktivitas dan kinerja perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke audit manajemen. Audit ini kan pengertiannya ini ya untuk apa ya namanya? Untuk mengevaluasi lah ya. Audit ini kan mengevaluasi dan mencari solusi gitu. Nah, jadi setiap aktivitas, setiap program ini yang dilakukan oleh perusahaan ini harus diaudit gitu, harus dievaluasi dan harus diberi solusi ke depannya itu seperti apa, lebih baik gitu. Pokoknya yang pertama yaitu ada konsep dasar dulu, konsep dasar audit manajemen. Nah, konsep dasar audit, kita masuk ke konsep dasarnya dulu ya ini. Nah, ini konsep dasarnya yaitu audit manajemen adalah evaluasi sistematis terhadap efisiensi dan efektivitas operasi internal perusahaan. Tujuannya untuk menilai penggunaan sumber daya, pencapaian tujuan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku. Apakah perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia gitu kan. Nah, ini harus diaudit terlebih dahulu gitu. Mulai dari pajak, mulai dari penggaji karyawan dan macam-macam. Lalu ada ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya ini ada audit keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, dan audit TI. Nah, langkah-langkah audit seperti yang sudah Grace sampaikan dan juga Pak Taufik ya. Pak Taufik juga pernah mengajar audit akuntansi ya. Nah, ini langkah-langkah auditnya yaitu yang pertama ada perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Ini komponen-komponennya ya, di komponen-komponen pelaporannya yaitu kertas kerja, ada program kerja dan laporan. Nah, ini selanjutnya audit atas fungsi pengadaan. Nah, ini prosesnya, itu kan prosesnya yaitu dimulai dari identifikasi kebutuhan, lalu ada juga kecurangan dalam pengadaan. Contohnya ini markup ya teman-teman. Nah, sebentar. Ini ada markup atau harga, ada kolusi dengan vendor, macam-macam lah. Ini audit atas organisasi pengadaan. Nah, ini menilai struktur wewenang dan tanggung jawab unit pengadaan serta kompetensi personilnya. Lalu yang terakhir ada audit atas proses pengadaan. Ini mengulas kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan yang berlaku serta efektivitas prosedur yang diterapkan. Oke, selanjutnya ini ada audit SDM. Sudah lanjut ke audit SDM ya teman-teman. Nah, ini di sini saya juga sudah ya, ini ada pengertiannya, lalu ada kerangkanya, ada tujuan, manfaat, lalu ada pendekatan, ada langkah-langkah juga sudah saya rangkum ya teman-teman. Lalu ruang lingkup audit dan program kerja. Oke, kita masuk ke audit pemasaran. Ini ada definisinya ya teman-teman. Definisi audit pemasaran. Nah, ini definisi, tujuan, tipe audit, dan juga ruang lingkup. Definisinya, tipe-tipenya ada audit lingkungan, strategi, organisasi pemasaran, sistem pemasaran, produktivitas, dan fungsi pemasaran. Lalu ruang lingkup dan tujuannya ini internal dan juga eksternal. Ada tim, strategi proses, dan pasar pesaing tren. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas strategi dan menyelaraskan pemasaran dengan tujuan bisnis. Kita masuk ke tahapan-tahapannya, ada persiapan, perencanaan seperti yang tadi. Lalu proses manajemennya yaitu analisis, penetapan tujuan, perubahan strategi, dan macam-macam. Program kerjanya ada dokumen berisi rencana aktivitas audit, termasuk metode, ada audit lingkungan, dan juga audit strategi. Ya, ini strateginya ini ada targeting, positioning, segmentasi, diferensiasi, dan nilai pelanggan. Pertemuan 9 ini membahas tentang audit produksi dan operasi. Nah, ini audit produksi dan operasi.
Nah, ini pengertiannya sendiri ya, adalah proses evaluasi gitu kan terhadap kegiatan produksi dan operasional suatu perusahaan dengan tujuannya yaitu memastikan efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Audit ini berfokus pada berbagai aspek dalam proses produksi dan operasional yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ini komponen-komponennya ya, komponen-komponen audit proses dan operasi. Ini ada pengertiannya, ada prinsip-prinsip umumnya, ada efisiensi, kualitas, kepatuhan, keamanan, kesehatan, dan kontrol yang baik. Tahap-tahapnya ini seperti yang tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada perencanaan, pengumpulan data, analisis, penilaian, penyusunan, dan lanjut. Lalu ruang lingkupnya ya ini yaitu perencanaan produksi, lalu pengendalian kualitas, manajemen sumber daya, keamanan lingkungan, dan pengukuran kinerja. Yang di audit ini ada perencanaan, pengendalian, lalu manajemen sumber daya, keamanan, dan pengukuran kinerja. Selanjutnya ya teman-teman, kita masuk ke pengertian audit sistem kepastian kualitas. Nah, ini ada pengertiannya seperti yang sudah disampaikan di silabus. Peranan audit ini alat kontrol, sarana evaluasi ya. Jadi audit ini berperan sebagai ini ya teman-teman. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat audit sistem kepastian. Nah, ini tujuannya yaitu menilai kesesuaian, mengidentifikasi area, memastikan proses, meningkatkan kepercayaan, menekan biaya, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya yang keempat ada meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Nah, ini audit yang baik ini tidak hanya mencari kesalahan tapi juga nilai strategis ya. Jadi audit ini tidak hanya sebagai sarana untuk mencari kesalahan gitu kan, tetapi juga memberikan solusi atau memberikan solusi atau solusi yang kedepannya, solusi yang baik untuk kedepannya. Di sini ada empat fungsinya, yaitu yang pertama mengungkap potensi inovasi, yang kedua mendorong keterlibatan karyawan gitu teman-teman, yang ketiga menunjukkan komitmen perusahaan, dan yang terakhir membuka peluang sertifikasi yang dapat menambah daya saing bisnis. Oke, kita lanjut ke audit manajemen keuangan. Sebentar. Kita lanjut ke audit manajemen keuangan. Itu yang pertama ada fungsi keuangan sendiri ya, sini. Audit manajemen keuangan ya. Pertemuan ke-12. Yang pertama ada fungsi keuangan ya. Fungsi keuangan sendiri ini mencakup aktivitas pengelolaan perusahaan untuk mencapai tujuan ya. Mencapai tujuan operasional. Ini pengertian audit manajemen keuangan. Pengertiannya yaitu evaluasi sistematis terhadap pengelolaan keuangan operasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat audit. Nah, tujuannya ini dan manfaatnya adalah ini. Ini saya beri ini tujuan audit. Nah, lalu manfaatnya ini. Nah, meningkatkan efisiensi keuangan, memperbaiki sistem penilaian internal, mengurangi risiko penyimpangan, dan meningkatkan transparansi ya teman-teman. Lalu ruang lingkup audit manajemen keuangan ya teman-teman. Ruang lingkup audit manajemen keuangannya yaitu ini mencakup semua aspek dalam manajemen keuangan seperti seluruh organisasi keuangan, kebijakan dan prosedur, keputusan investasi, operasi, pendanaan, dan lain-lain. Pendekatan metodologi pendekatannya yaitu melalui perencanaan audit, menentukan tujuan dan lain-lain, pengumpulan data seperti yang biasanya yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Lalu yang ke-6 ada tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham, menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Fungsinya untuk pengambilan keputusan investasi, alokasi dana ke aset tetap, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Oke, lanjut ke berdasarkan silabus. Ini kita masuk ke pertemuan 13 yaitu audit perpajakan. Audit perpajakan. Nah, audit perpajakan ini pendahuluannya yaitu proses pemeriksaan kepatuhan kewajiban pelaporan pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak ini yaitu orang-orang yang membayar pajak ya teman-teman, atau perusahaan yang membayar pajak, atau semua entitas yang membayar pajak. Lalu ruang lingkupnya yaitu pajak PPh, pajak PPN, dokumen pendukung, laporan keuangan, koreksi fiskal, rekonsiliasi pajak akuntansi, serta kepatuhan administratif substansif terhadap ketentuan pajak.
Lalu yang ketiga, meminimalkan penghasilan kena pajak. Nah, ini ada strategi yang dilakukan untuk meminimalkan penghasilan kena pajak. Lalu yang keempat, ada memaksimalkan deductible expenses. Nah, audit ini memastikan seluruh beban yang layak dikurangkan dari penghasilan bruto dicatat secara benar, termasuk biaya gaji, operasional, penyusutan, bunga pinjaman lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan. Tujuannya agar dasar pengenaan pajak bisa ditekankan secara maksimal namun legal, legal, tidak ngawur ya teman-teman. Oke, kita masuk yang terakhir ya teman-teman, audit lingkungan. Audit lingkungan yaitu yang pertama kependahuluan. Pendahuluannya yaitu adalah proses evaluasi sistematis terhadap aktivitas proses kebijakan untuk memastikan kegiatan operasionalnya ini sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku gitu kan. Nah, audit ini membantu organisasi mengidentifikasi dampak lingkungan dari kegiatan mereka serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya fungsi dan manfaat audit lingkungan. Ini fungsinya. Lalu ada kunci keberhasilan dalam audit lingkungan ya teman-teman. Nah, kunci keberhasilan dalam audit lingkungan, ini kuncinya komitmen, ada keterlibatan semua pihak, auditor dan lain-lain. Lalu jenis-jenisnya ada jenis-jenis audit kepatuhan, audit manajemen, fasilitas, due diligence audits. Lalu prosesnya yaitu seperti ini ya. Prosesnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sama semua proses audit ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada sistem manajemen lingkungan atau SML. Nah, ini adalah kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan mengelola dampak dari lingkungan operasionalnya. Nah, sistem ini membantu perusahaan menetapkan kebijakan lingkungan, tujuan, sasaran, serta prosedur untuk mencapai dan mempertahankan kinerja lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan ini berkaitan dengan CSR ya teman-teman. Saya jadi ingat berkaitan dengan CSR kalau lingkungan ini ya. Oke, selanjutnya masih di dalam audit lingkungan yaitu persyaratan sistem manajemen lingkungan. Persyaratan sistem manajemen lingkungan ini umumnya merujuk pada standar ISO 14001 yang meliputi ada kebijakan lingkungan, identifikasi aspek dan dampak lingkungan, perencanaan dan pengendalian operasional, pemantauan dan pengukuran, audit internal, tinjauan manajemen, perbaikan berkelanjutan. Nah, penerapan dan operasi sistem manajemen lingkungan mencakup pelatihan karyawan, integrasi ke dalam proses bisnis, pengendalian dokumen, serta pelaksanaan program lingkungan. Dalam tahap operasional ini fokusnya adalah pada pengendalian proses atau pemantauan emisi ya, pemantauan emisi limbah serta pelaporan kinerja lingkungan yang baik pada pihak internal maupun eksternal. Oke teman-teman, sudah selesai untuk audit manajemen. Demikian review dari saya, review mata kuliah konsentrasi akuntansi manajemen.